keutamaan 2 rakaat sholat sunat fajar. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, klik jempol ke atas, dan bagikan. Keutamaan sholat fajar ini sungguh sangat luar biasa. Rugi sekali kalau kita tidak mengambil kesempatan ini. Maka untuk pemaparan lebih lanjutnya, kita simak guru-guru kami dai-dai Masjid Aswaja. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dimuat di dalam kitab Lubabul Hadis, Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar itu lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Mari kita tapakuri, mari kita hayati bersama bagaimana berharganya mobil yang Allah berikan kepada kita, bagaimana berharganya rumah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana bahagianya dan berharganya seluruh kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak seberapa, sedangkan kata Rasulullah, salat sunat fajar itu lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Ingat sahabat, jika kalian sedang terjatuh, maka bangkitlah dengan melaksanakan sholat sunnah fajar. Ulama berkata, man sholal fajr ay sholatal fajri bi ikhlasin wa fi riwayatin sholata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa melaksanakan sholat fajar dengan ikhlas, yang dalam sebagian riwayat disebut sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Imam Ahmad atau Imam Hambali meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atil fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuhu majiddan. Sayyidah Hafsah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat fajar sebelum melaksanakan sholat subuh di rumahku dengan ringan. Jelas sekali perbedaan melaksanakan sholat qobliyah setelah masuk waktu subuh dengan sebelum masuk waktu subuh. Mayoritas ulama menjelaskan makna sholat sunat fajar sebenarnya merujuk pada waktu pelaksanaan sholat yang dilakukan kala fajar telah terbit, sehingga sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, dan sholat-sholat lain yang dilakukan selepas isya hingga sebelum masuk waktu subuh itu tidak termasuk kategori penamaan sholat fajar, melainkan sholat malam. Seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Mubarakfuri, beliau mengartikan 2 rakaat sholat fajar yang dimaksud adalah sholat sunat qobliyah subuh. Bahkan di dalam salah satu hadisnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Yang artinya belum pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat yang lebih diistimewakan atau lebih dipentingkan dari salat 2 rakaat fajar. Ada survei yang merilis tentang orang-orang terkaya di dunia. Sebut saja 3 peringkat teratas. Peringkat yang ketiga adalah ditempati oleh seorang pengusaha dari Meksiko, Carlos Slim, dengan jumlah kekayaan senilai 74 miliar US dollar. Peringkat yang kedua ditempati oleh seorang pengusaha dari Nebraska, Amerika Serikat, Warren Buffett, dengan jumlah kekayaan senilai 76 miliar US dollar. Peringkat yang pertama yang teratas ditempati oleh seorang founder software terkemuka Microsoft, yakni Bill Gates, dengan harta kekayaan senilai 104,1 miliar US dollar, yang kalau dikonversikan dengan rupiah senilai 1.643 triliun rupiah. Itu adalah pandangan manusia, tapi pandangan Allah yang kaya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah fajar. Sholat sunat fajar adalah lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salah satu yang tidak boleh kita anggap sepele adalah sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu qabla ataupun ba'da. Dan salah satu sholat sunat rawatib yang mempunyai pahala yang luar biasa, yang punya perhatian khusus dari baginda Rasulullah SAW adalah sholat sunat qabla subuh. Dalam hadis disebutkan sholat sunat fajar. Dan sholat sunat fajar ini kebanyakan ulama madhab Syafi'iyah menyampaikan fajar ini adalah sholat sunat yang dilaksanakan sebelum subuh.
Maka oleh karena itu jangan kita anggap sepele. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Nabi, yang mengharapkan syafaatnya, amalkan sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya adalah kita dawamkan sholat sunat qabla subuh ini yang disebut dengan sholat sunat fajar. Mengistiqomahkan sholat sunat 2 rakaat fajar. Yuk kita dawam sholat sunat qabla subuh, agar senantiasa kita diberikan keberkahan. Terlebih kita ketika menghadapi berbagai macam urusan, berbagai macam masalah, kuncinya jangan sepelekan sholat sunat fajar ini. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat fajar, walaupun kecil, miskin di hadapan manusia, tapi kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Hasyiah I'anah At-Talibin juz awal halaman 286 mengenai keutamaan 2 rakaat salat sunat fajar, di sini dikatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahwasanya orang-orang yang dawam mengerjakan sholat sunat 2 rakaat fajar dikatakan la yara syarran, tidak akan melihat keburukan, dzalikal yaum, pada hari tersebut, aslan, sama sekali. Selanjutnya dikatakan man shallahuma, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat tersebut, bi alam, dengan rakaat pertama membaca alam, wa alam, dan rakaat kedua membaca alam, lam yusibhu, maka tidak akan kena atau tidak akan mengenai terhadap orang tersebut, fi dzalikal yaum, pada hari tersebut, apa alamun alam. Jadi orang yang 2 rakaat sholat sunat fajar, rakaat pertama baca alam, rakaat kedua baca alam, tidak akan mendapatkan alam. Maksud alam yang dimaksud yang pertama adalah surah Alam Nashrah Laka Sadrak, dan alam yang kedua adalah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuk, dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan tidak akan hinggap kepadanya alamun, alam di sini maksudnya adalah hal buruk seperti wabah, penyakit, musibah, dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa waqala, telah berkata siapa Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, fi kitab Wasailul Hajat, di dalam kitab Wasailul Hajat dikatakan, balaghana, telah menyampaikan kepada kami semua, an ghairi wahidin, bukan hanya dari satu orang saja, akan tetapi dari banyak orang, minas salihina, dari orang-orang yang soleh, min arbabil qulub, dari orang-orang soleh yang sudah sangat terlatih, melatih jiwa mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan, innaman qara'a, innaman, sesungguhnya seseorang, qara'a, yang membaca, man fi raq'atail fajri, pada 2 rakaat salat fajar, membaca Alam Nashrah Laka Sadrak wa Alam Tara, dan membaca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya, maka kusirat, ditugel, ditahan, dicegah, dihalangi, anhu, dari orang yang mengerjakan sholat tersebut, apa? Yadu kulli aduwin, kehendak buruk, termasuk kuasa buruk dari semua musuh. Walam yaj'al, dan Allah tidak menghendaki terjadi, lahum, atas mereka semua, alaihi, terhadap orang yang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, sabilan, jalan. Maksudnya Allah akan mencegah terjadinya niat buruk sampai kepada orang yang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada kesempatan, bahkan tidak ada jalan. Imam Ghazali juga menambahkan, wa hadza sahihun mujarrabun bila syakkin, ini adalah sahih dan ini terbukti tanpa keraguan. Fadilah sholat sunat fajar itu akan membukakan gudang rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, awali hidupmu dengan melaksanakan sholat sunat fajar, dan terus berusaha, ora et selabora, berdoa sambil berusaha, maka insya Allah hidupmu akan amazing. Wallahu a'lam. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا